Nama saya Siti Nurul Widanti, JKT Angkatan 9, bertugas di SD Negeri 11 Tegalaya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman saudara sekalian, mari simak video saya mengenai aksi nyata di Merdeka, Belajar, dan Hidup Bergerak. Mari bergerak bersama membuatkan Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu siswa agar tumbuh secara maksimal dan menjadi profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif pada diri anak-anak kita, yaitu belajar berpihak kepada murid dan menyelaraskan pada visi dan misi sekolah. Budaya positif itu ada berbagai macam. 1. Disiplin positif. 2. Teori motivasi dan dukungan serta penghargaan. 3. Yaitu tentang keyakinan kelas. 4. Tentang posisi kontrol dan kebutuhan dasar anak-anak. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Baiklah, selamat menyaksikan video kita tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul hari ini di SD Negeri 11 Indralaya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita sengaja berkumpul bersama di sini. Kita akan mengadakan kolaborasi sesama rekan guru dan kita akan mendiskusikan mengenai yang namanya budaya positif. Nah, jadi kita akan kenalkan sama Bapak Ibu guru mengenai budaya positif yang ada saat ini dan harus kita biaskan di SD Negeri 11 Indralaya. Budaya positif ini sangat bagus sekali dan sangat baik sekali untuk kita terapkan kepada anak-anak murid kita di SDN Negeri 11 Indralaya. Kenapa? Karena budaya positif ini akan memberikan efek yang sangat bagus sekali pada murid kita, yaitu akan membentuk karakter yang baik. Kemudian akan terbentuklah anak atau murid yang berakhlak yang akan kita mulai sejak saat ini sehingga anak-anak tetap mempunyai karakter yang baik, kemudian tetap mempunyai akhlak yang baik sampai akhir hayatnya dan sampai dia keluar dari SD Negeri 11 Indralaya. Baik Bapak Ibu, sekarang pada budaya positif ini apa saja yang ada pada budaya positif? Jadi dalam budaya positif itu nanti kita akan dikenalkan dengan beberapa materinya atau kita akan dikenalkan dengan beberapa bagiannya. Pada budaya positif nantinya itu nanti kita ketemulah dengan yang namanya teori motivasi, hukuman, kemudian kita ketemu juga dengan keyakinan kelas, dan kita juga akan ketemu dengan restitusi, dan juga kita akan ketemu dengan kebutuhan dasar. Nah, kalau yang ini artinya konektivitas antar materi. Jadi materi kita itu adalah budaya positif dikaitkan dengan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita harus bisa menuntun murid dan kita harus memenuhi kebutuhan murid, di mana kita di sini sebagai among bagi siswa kita sehingga kita tahu apa kebutuhan murid kita. Nah, di sini sebagai peran kami menggerak yaitu menggerakkan Bapak Ibu kita semua untuk membentuk karakter baik atau budaya positif pada murid-murid kita di SD Negeri 11 Indralaya. Baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa materi yang akan kita bicarakan. Itu tadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang mana nilai-nilai tersebut sebagai kontrol untuk anak murid kita sehingga mereka bisa memiliki perilaku yang diharapkan oleh guru-gurunya. Artinya kita semua di SD Negeri 11 ini menginginkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik dan berakhlak.
Nah, ini bagiannya tadi kita sudah membicarakan, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada slide kita ini ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi mengenai budaya positif, coba yuk kita semangat dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk PPK. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, terus nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu semangatnya. Yuk sekarang kita lihat Bapak Ibu tentang disiplin positif atau teori kontrol. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang menuntun kodrat anak agar berdaya dan mereka mampu mengontrol dirinya sendiri sehingga mereka bisa menguasai dirinya. Sedangkan pada teori kontrol itu sendiri artinya seseorang itu mampu melakukan mengontrol dirinya sendiri sehingga mereka sesuai dengan pemenuhan dasar kebutuhannya. Baik, kita lanjut kemudian teori motivasi. Teori motivasi kita sudah tahu semua bahwasanya dalam hidup kita membutuhkan motivasi sehingga apa yang kita inginkan pada diri kita, apa yang kita inginkan yaitu dalam rangka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Intinya dorongan apa yang membuat kita mungkin bisa bekerja lebih baik, kemudian membentuk murid kita menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, kita masuk kemudian tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu adalah salah satu cara juga dan menjadi bagian dalam budaya positif, yaitu mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensialnya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan itu akan sama-sama memberikan dampak yang sama. Artinya gini, kalau bisa ketika anak murid itu mau maju ke depan, jangan sampai kita itu memberikan penghargaan sehingga mereka maunya ke depan, oh karena ada penghargaan. Nah itu yang harus kita usahakan tidak lakukan. Karena apa? Ini semacam menghukum diri dia. Kalau dia ingin maju, pasti dia harus dapat hadiah. Tapi sebenarnya ada cara lain yang bisa kita tunjukkan untuk mereka membuat mereka lebih berharga, yaitu tanpa hadiah. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah posisi guru. Untuk posisi guru ini ada 5 macam, yang mana itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, saya harapkan kita semua di sini di SD Negeri 11 posisi kita adalah selain sebagai pemantau, manajer, yaitu sebagai teman buat murid-murid kita di kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan ingin bebas, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk hidup, kebutuhan kasih sayang. Kadang dalam suatu kasus, kenapa anak ini bikin keributan di kelas, kemudian anak ini kolak kilir di dalam kelas, mungkin ada suatu kebutuhan yang dia butuhkan. Oh ternyata kasusnya anak ini butuh kasih sayang. Nah disinilah kita sebagai pemantau harus bisa memantau bagaimana kelakuan anak murid kita, kenapa dia bisa berlaku seperti itu. Jadi kita tinggal menempatkan posisi kita sebagai pemantau, manajer, atau teman. Tapi sebaiknya kita terapkan juga sebagai teman. Ayolah nak, kalau tidak ada yang mau menulis, ayo ditulis, bantu ibu ya, supaya ada anak kalau sudah menulis kan enak ya, seperti itu. Jadi kita memang harus menjadi teman bagi mereka, bukan berarti mereka melawan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah pernah kita bikin ya Bapak Ibu, dan sudah kita masukkan dalam aksi nyata, yang mana setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu adalah memiliki nilai-nilai kebajikan,
yang diyakini bisa menumbuhkan rasa motivasi internal dan budaya positif bagi murid kita di kelas. Baik, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Nah, mungkin kata ini baru ya, baik Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Karena kan kenapa? Kalau mereka sudah melakukan restitusi, mereka ini mau kembali pada kelompoknya itu sangat-sangat malu. Nah, jadi kalau dalam bahasanya, restitusi ini adalah suatu proses penyelesaian yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua agar anak kita bisa menjadi mandiri. Kasusnya apa, masalahnya apa, coba mereka selesaikan sendiri. Jadi misalnya kenapa siswa itu tidak datang terus ke sekolah, kita bisa tanya alasannya kenapa. Terus dia tahu tidak kesalahannya, kalau perbuatan tidak pernah datang ke sekolah itu bagus atau tidak. Nah, jadi kasus restitusi ini yang nantinya akan diselesaikan oleh mereka sendiri, kemudian solusinya oleh mereka sendiri, sehingga mereka pun menjadi lebih mandiri. Baik, kemudian kita lihat lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk restitusi ini ada 3 unsur dalam restitusi. Yang pertama itu artinya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini mengembalikan lagi identitas dia yang salah, jadi diperbaiki lagi. Oh, karena mungkin datang terlambat. Nah, jadi dikembalikan. Kenapa datang terlambat? Mungkin belum menyiapkan apa anak-anak baju sekolahnya. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan artinya di sini yaitu kita mencari kok bisa anak tersebut atau murid kita itu melakukan tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan bahwasanya artinya apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Baik, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke selanjutnya, slide selanjutnya, itu artinya refleksi diri. Refleksi di sini suatu umpan balik bagi saya pribadi. Dengan adanya yaitu budaya positif ini membuat saya itu berubah, yang mana selama ini saya sendiri itu adalah sebagai penghukum mungkin akan menjadi lebih berubah menjadi sebagai teman posisi kontrolnya. Jadi selama ini saya tidak memperhatikan murid, apa kebutuhan murid, dan sekarang saya berubah sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh murid saya sendiri, sehingga murid kita pun semuanya ini bisa mengetahui maunya mereka kita bawa untuk menjadi anak yang lebih baik. Dan slide yang terakhir itu adalah satu kesimpulan. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru demikianlah tindakan tentang budaya positif ini atau materi tentang budaya positif ini yang bisa kami berikan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, boleh? Silakan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh ya, baik, silakan. Ini mohon dijelaskan kembali pada beberapa unsur dalam restitusi. Baik, terima kasih Bu Rohati atas pertanyaannya. Restitusi tadi adalah suatu tindakan yang mana mereka itu proses di mana mereka itu harus lebih mandiri. Oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia restitusi. Nah, restitusi ini baik, itu ada 3 unsur menstabilkan identitas. Jadi kemarin ada kasus yang mana ada anak saya itu berantem pas jam olahraga. Jadi mereka sampai kesulitan di sini. Kemudian kita panggil anak tersebut, kenapa nak? Ibu dengar kemarin kalian berantem. Nah, itu kita stabilkan identitasnya. Apa penyebab kalian itu berantem? Lalu setelah itu kita tanya ke validasi tindakannya. Tahu nggak kalau kalian itu berantem itu bisa membuat kalian itu tambah tidak berteman, tambah jauh dari teman, dan perbuatan yang kalian lakukan itu salah seperti itu. Nah, setelah mereka
dikasih tahu bagaimana tindakan seharusnya. Kalau ada teman yang melukai kalian di jam olahraga, harusnya bilang apa? Minta maaf Gusti, kata mereka. Akhirnya mereka saling memaafkan. Jangan emosi dulu ketika temannya mungkin tidak sengaja atau memang mau bercanda-candaan sehingga tidak sengaja terluka. Dan mereka akhirnya kita yakinkan dengan keyakinan kelas yang mana bahwasanya berkelahi ataupun saling mengganggu terhadap teman itu tidak baik. Baik Ibu, bagaimana? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi boleh? Terima kasih waktu yang diberikan. Kemarin kita sudah mengalami kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu sudah dibuat di dalam kelas. Nah tadi kami mintanya penjelasan tentang keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang spesifiknya? Dan mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus dibuat di dalam kelas? Nah, alasan yang lebih logisnya mengapa itu dilakukan di dalam kelas. Terima kasih. Ya, bentar ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, oke. Terima kasih Bu Kartini atas waktunya dan pertanyaannya. Ya, ini ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pertanyaannya adalah apa beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah berisi tentang nilai-nilai luhur kebajikan, nilai-nilai baik. Contoh, misalnya nanti ada lari-lari. Lari-lari itu dilarang lari-lari. Itu adalah kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelasnya itu sebaiknya jangan berlari di dalam kelas. Nah, itu nilai kebajikan. Kalau kesepakatan kelas itu aturan atau sekelompok aturan yang memang harus disepakati oleh anak atau oleh murid. Jadi suatu peraturan, itu bedanya. Kemudian misalnya lagi apa? Coret-coret. Nah, dilarang coret-coret. Anak-anak pakai bahasa keyakinan kelasnya atau nilai-nilai budayanya, kalau ingin mencoret lebih baik di kertas, jangan di dinding atau yang lain sebagainya. Itu mengenai kesepakatan dan keyakinan. Dan yang satu lagi itu yang tertera sekali, ini masker ya Bapak Ibu, saya pakai. Nah, kalau peraturannya pakai masker, berarti itu adalah keyakinan atau peraturan kelas. Coba Bu, pakai masker itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan? Kalau menurut kami itu peraturan kelas, karena sekarang lagi budayakan memakai masker. Kondisi sekarang lagi asap. Kemarin kan ini kopi ya, sekarang hubungannya dengan asap. Jadi menurut kami merupakan peraturan kelas. Baik, tepat sekali 100 buat Ibu Jamila. Jadi kalau pakai masker itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinannya, bahasanya itu berarti apa? Kebajikannya kalau kita pakai masker jadi sehat. Seperti itu. Ya, gimana Bu? Boleh-boleh? Jadi kalau kesehatan bisa kita sendiri kalau ada debu bisa menghindari debu atau polusi udara, itu yang kita harapkan. Ya, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih mungkin penjelasan kami atau informasi tentang budaya positif yang akan kita terapkan dan akan kita biaskan di SD Negeri 11 Indralaya ini. Semoga kita bersama-sama berkolaborasi rekan Bapak Ibu guru semua untuk menerapkan budaya positif sehingga terbentuklah siswa yang berkarakter baik dan berakhlak mulia. Baik, terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, demikianlah
tindakan tentang budaya positif ini atau materi tentang budaya positif ini yang bisa kami berikan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, boleh? Silakan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh ya, baik, silakan. Ini mau dijelaskan kembali Baik, terima kasih Bu Rohmati atas pertanyaannya. Restitusi tadi adalah suatu tindakan yang mana mereka itu proses di mana mereka itu harus lebih mandiri. Oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia restitusi. Nah, restitusi ini baik. Itu ada 3 unsur menstabilkan identitas. Jadi kemarin ada kasus yang mana ada anak saya itu berantem pas jam olahraga. Jadi mereka sampai terluka di sini. Kemudian kita panggil anak tersebut. Kenapa nak? Ibu dengar kemarin kalian berantem. Nah itu kita stabilkan identitasnya. Apa penyebab kalian itu berantem? Lalu setelah itu kita tanya ke validasi tindakannya. Tahu nggak kalau kalian itu berantem itu bisa membuat kalian itu tambah tidak berteman, tambah jauh dari teman, dan perbuatan yang kalian lakukan itu salah seperti itu. Nah setelah mereka dikasih tahu bagaimana tindakan seharusnya, kalau ada teman yang melukai kalian di jam olahraga harusnya bilang apa? Minta maaf Gusti, kata mereka. Akhirnya mereka saling memaafkan. Jangan emosi dulu ketika namanya mungkin tidak sengaja atau memang mau bercanda-candaan sehingga tidak sengaja terluka. Dan mereka akhirnya kita yakinkan dengan keyakinan kelas yang mana bahwasanya berkelahi ataupun saling mengganggu terhadap teman itu tidak baik. Baik Ibu, bagaimana? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi boleh? Terima kasih waktu yang diberikan. Kemarin kita sudah mengetahui tentang adanya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu sudah dibuat di dalam kelas. Nah tadi kami mendengar penjelasan tentang keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas spesifik? Dan mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus dibuat di dalam kelas? Alasan yang lebih logisnya mengapa itu ditentukan di dalam kelas. Terima kasih. Ya, saya kalian sini. Ya. Nah, oke. Terima kasih Bu Kartini atas waktunya dan pertanyaannya. Ya, ini ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pertanyaannya adalah apa beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah berisi tentang nilai-nilai luhur kebajikan, nilai-nilai baik. Contoh, misalnya nanti ada lari-lari. Lari-lari itu dilarang lari-lari. Itu adalah kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelasnya itu sebaiknya jangan berlari di dalam kelas. Nah, itu nilai kebajikan. Kalau kesepakatan kelas itu aturan atau sekelompok aturan yang memang harus disepakati oleh anak atau oleh murid. Jadi satu peraturan. Itu bedanya. Kemudian misalnya lagi apa? Coret-coret. Nah, dilarang coret-coret. Anak-anak pakai bahasa keyakinan kelasnya atau nilai-nilai budayanya, kalau ingin mencoret lebih baik di kertas, jangan di dinding dan yang lain sebagainya. Itu mengenai kesepakatan dan keyakinan. Dan yang satu lagi itu yang tertera sekali, ini masker ya Bapak Ibu, saya pakai. Nah, kalau peraturannya pakai masker, berarti itu adalah keyakinan atau peraturan kelas. Coba Bu, pakai masker itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan? Kalau menurut kami itu
peraturan kelas karena sekarang lagi berdayakan memakai masker. Kondisi sekarang lagi asap. Kan ini tapi ya sekarang hubungannya dengan asap. Jadi menurut kami merupakan peraturan kelas. Baik, tepat sekali 100 buat Ibu Jamila. Jadi kalau pakai masker itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinannya, bahasanya itu berarti apa? Kebajikannya kalau kita pakai masker jadi sehat. Seperti itu. Ya, gimana Bu? Boleh? Jadi kalau kesehatan bisa anak-anak atau kita sendiri kalau ada debu bisa menghindari debu atau polusi udara, itu yang kita harapkan. Ya, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih mungkin penjelasan kami atau informasi tentang budaya positif yang akan kita terapkan dan akan kita biaskan di SD Negeri 11 Indralaya ini. Semoga kita bersama-sama berkolaborasi rekan Bapak Ibu guru semua untuk menerapkan budaya positif sehingga terbentuklah siswa yang berkarakter baik dan berakhlak mulia. Baik, terima kasih. Saya Ri Wabillahi taufiq. Di mana pada saat ini kita sama-sama diberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada pagi menjelang siang ini dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka rapat koordinasi. Selawat beriring salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami banggakan, kami mohon minta waktu sedikit sebelum kita mengisi pelajaran di kelas. Di sini ada yang kami sampaikan. Pertama, masalah perundung. Lakukan di SD Negeri 11 ini tentang budaya positif. Yang mana budaya positif itu kemarin sudah kita bicarakan dan sudah kita sosialisasikan. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, kemarin kita sudah mensosialisasikan budaya positif. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwasanya dengan adanya budaya positif akan kira-kira akan apa ya? Boleh dibantu sama Ibu Suarsi? Oh baik, nggak apa-apa. Baik, dengan adanya budaya positif kira-kira akan terbentuk apa Bu? Untuk guru yang profesional. Oke, terus apa lagi kira-kira anak kita menjadi apa Bu? Anak-anaknya menjadi pintar, kreatif, inovatif. Oke, kreatif, inovatif dan kira-kira berakhlak. Oke, dan berakhlak mulia. Ya, itulah yang kita harapkan dari budaya positif yang sudah kita sosialisasikan kepada guru-guru SD Negeri 11 Indralaya. Nah, sekarang sembari kita berdiskusi, kira-kira ibu-ibu sudah ada aksi nyatanya yang bisa kita bantu, kita buatkan nantinya dan kita sama-sama terapkan. Oke, kalau begitu siapa yang sudah punya aksi nyata ya? Oke, baik. Oh, Bu Nyanyu ya. Silakan Bu Nyanyu. Pertama-tama untuk aksi nyata pertama itu kita untuk anak-anak kita ajak membersihkan kelas. Kemudian kedua mengucapkan salam apabila dia memasuki dalam kelas. Dan ketiga membaca ayat-ayat pendek. Dan yang keempat membaca Asmaul Husna. Itulah aksi nyata yang saya kerjakan. Oke, baik. Wah, ternyata sudah penerapan aksi nyatanya dimulai dari kelasnya Ibu Nyanyi dulu ya sendiri ya. Oke, baik Bu Nyanyi, idenya sangat kreatif sekali. Mungkin ada lagi yang bisa membantu kami. Oh, baik Ibu Yanati kira-kira. Ibu Yanati aksi nyatanya apa yang bisa nanti kita terapkan di SD Negeri 11 Indralaya? Oke, rencana mau aksi nyata toleransi antara siswa biar bisa menghargai sesama teman dan bisa menghormati guru. Oke, baik. Ya, terima kasih sudah dua aksi nyata yang akan nantinya kami rencanakan dalam pembinaan budaya positif di SD Negeri 11 Indralaya. Ya, satu lagi mungkin dari Ibu Lisnarita ya. Boleh. Ya, Baik, aksi nyata kami di kelas 4D sekarang ini
baik. Dan aksi nyatanya kami membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas biar ditempel. Jadi itu yang akan kami buat. Baik, ya ini dia membuat kesepakatan kelas. Jadi bisa disimpulkan hari ini sengaja kita berkumpul, ada beberapa hasil diskusi yang bisa kita dapatkan, yang mana guru-guru tadi membuat aksi nyatanya kegiatan kelas, kemudian mengaji, membersihkan, kemudian toleransi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan melepaskan lapasan dalam. Alhamdulillah ya Rabb. Apa kabar anak-anak SD Negeri 11? Oke, tetap semangat. Iya, baiklah. Ini adalah beberapa kegiatan budaya positif yang diterapkan di SD Negeri 11 Indralaya, yang mana pada aksi nyata kali ini pembiasannya pada budaya positif pembentukan kesepakatan kelas oleh setiap masing-masing kelas di Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Indralaya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah sekumpulan beberapa peraturan yang disepakatin oleh gurunya dan siswanya melalui diskusi kelompok kecil. Benarkah anak-anak? Ya, jadi kalian itu sebelum disepakatin kemarin dirundingkan dulu ya. Oke, nah sehingga terbentuklah suatu kesepakatan yang mana harus disepakati oleh masing-masing kelas. Nah, untuk melaksanakan kesepakatan kelas ini, kita perlunya kesadaran dari anak-anak itu sendiri agar tercipta anak-anak yang berdisiplin dan berkarakter baik serta berakhlak mulia. Ya, ini dia hasil aksi nyata kita pada pembiasan, yaitu budaya positif kesepakatan kelas. Silakan dimulai dari kelas 6. Oke, ini adalah hasil kesepakatan dari kelas 6. Oke, di Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Indralaya. Dilanjut, silakan. Oke, ini kesepakatan dari kelas 5. Ya, kelas berapa? Kelas 5. Ini kesepakatannya. Wah, kesepakatannya baik ya. Mengucapkan salam bila masuk. Oke, dilanjut. Kemudian dari perwakilan kelas 4. Silakan dibaca kesepakatan kelasnya. Oke. Wah, anak pelajar Pancasila ya. Oke, baik. Ini kesepakatan dari kelas 4. Ya. Baik. Silakan dilanjut. Oke, dari kelas 3 ya. Oh, ini perwakilan dari kelas 3. Kesepakatan kelasnya menarik sekali, dengan warna-warni yang sangat luar biasa sehingga bikin semangat. Oh, kelas 3. Oh iya, benar-benar kelas 3 ya. Namanya adalah baik, Hibar ya. Oke, ini kesepakatan kelasnya. Masya Allah, keren sekali kesepakatan kelasnya. Baik, Hibar. Dilanjut. Oke, dilanjut. Kelas berapa perwakilannya? Dari kelas
Oke, kelas 1 dan 2 ya. Masya Allah, cantik sekali kesepakatan kelasnya dan isinya. Orangnya juga ganteng. Namanya Naufal ya. Baik, wah ini kesepakatan kelas 1 dan kelas 2. Yang mana selalu baris sebelum masuk, 2 selalu lengkap alat tulisnya. Kemudian yang ketiga katanya selalu disiplin tepat waktu mengerjakan tugas. Yang keempat selalu berdoa sebelum pulang. Yang kelima membuang sampah pada tempatnya. Nah, kasih tahu nanti sama temennya ya. Oke, sudah disepakati ya. Baik, yang terakhir semangat belajar setiap hari dan selalu menjaga kebersihan kelas. Iya, betul sekali. Memang kelasnya terlihat lebih rapi. Ya, baik anak-anakku sekalian, inilah kesepakatan kelas yang sudah dibikin di Satuan Pendidikan SDN Negeri 11 Indralaya. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini akan mendisiplinkan anak-anak untuk menjadi karakter yang baik dan berakhlak baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Siapa kita? Belajar Pancasila. Siapa kita? Belajar Pancasila. Oke, semangat, tetap sehat selalu buat anak-anak hebat SDN Negeri 11 Indralaya. Terima kasih. Yang mana dalam sebuah institusi itu ada beberapa nilai
India. Oke, bagaimana Adit? Perasaan Adit bisa kasih refleksi hari ini tentang penyelesaian restitusi bunga hari ini? Saya pikir bakal Kenapa harus takut? Karena tidak harus pasti tidak akan kita selesaikan. Kenapa? Karena bisa selesai. Dan itu pun sudah berhasil dengan baik ya. Dan bisa cari solusi dengan sendiri. Bagus sekali. Oke, inilah yang saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris Syura SPD, Kepala SD Negeri 11 Benerlaya Kabupaten Ogan Ilir, siap menerapkan budaya positif yang dapat membantu siswa belajar dengan aman dan nyaman, belajar di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, kami melakukan aksi nyata ini berkolaborasi dengan guru penggerak dan rekan guru-guru yang lain serta mensosialisasikan untuk mencegah perundungan di SD Negeri 11 Benerlaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris Asura, Kepala Sekolah SD Negeri 11 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kami Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Indralaya siap mensosialisasikan isu perundungan di SD Negeri 11 Indralaya. Perundungan bisa berupa tindakan verbal, fisik, dan psikologis. Contohnya adalah menghina, menindas, memukul, memecahkan barang milik orang lain, memfitnah, dan sebagainya. Semoga aksi nyata yang ada bisa memberikan informasi tentang perundungan dan semoga bermanfaat. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Syura SPD, Kepala SD Negeri 11 Benerlaya Kabupaten Ogan Ilir, berterima kasih kepada Bapak Bupati Ogan Ilir, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, dan pihak BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberi kesempatan kepada sekolah kami untuk mengkampanyekan program sekolah sehat. Sekolah kami telah melaksanakan 3 sehat: sehat fisik, sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Sehat bergizi, siswa setiap hari membawa air putih serta makanan 4 sehat, dan 1 bulan sekali kami makan bersama dengan menu 4 sehat. Sehat fisik, setiap Jumat pagi setelah Yasin dan doa bersama, kami melaksanakan senam sehat bersama, dan setiap pergantian jam pelajaran di kelas kami melaksanakan ice breaking. Sehat imunisasi, sekolah kami telah bekerja sama dengan pihak puskesmas memberikan imunisasi, vaksin, obat cacing, serta pembagian masker. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi.
kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey hey ho. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FP Indralaya Gembira menyampaikan kepada bupati kami terima kasih seluruh kepada serta pihak DPRD Sumatera Selatan yang telah mengikutkan kami untuk mengkampanyekan sekolah sehat. Di sini kami telah menyediakan melaksanakan 3 sehat. Pertama, sehat bergizi, yang kedua sehat fisik, dan yang ketiga sehat imunisasi. Sehat bergizi, kami anak-anak membiasakan mengolah air putih, kemudian makan 4 sehat. Selanjutnya setiap Jumat pagi dianya setelah makan 4 sehat, lalu dianya sekali sebulan melaksanakan membawa makanan-makanan yang bergizi. Kemudian sehat fisik. Setiap Jumat pagi setelah pembacaan Yasin dan doa bersama, kami akan mengadakan senam sehat bersama. Setelah itu pergantian dalam kelas, pergantian jam pelajaran, maka diadakan SPK. Kemudian sehat imunisasi, kami telah bekerja sama dengan pihak puskesmas akan melaksanakan pertama imunisasi, yang kedua vaksin, kemudian masker, dan juga hal-hal yang lain berkaitan dengan kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hidup bersih dan sehat. Bahagia dengan dirinya di sana. Jangan hiraukan diriku di sini yang terluka. Suatu saatnya nanti ku temukan pengganti lebih baik darimu untuk diriku. Semoga engkau Harus menghimbau kepada anak-anaknya untuk membawa air minum setiap hari dan membawa bekal. Bekal itu maksudnya itu sarapan. Usahakan kurangi sarapan di belanja-belanja yang tidak keluar itu. Bawa dari rumahnya. Jam istirahat silakan makan di dalam kelas, minum, kurangi belanja. Kalau ada uang, tabung di rumah. Nah inilah barangkali dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kampanye Kepala Sehat SDN 11 Indralaya dimulai. Oke, mana makannya? Mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, jalani hidup bersih dan sehat. Sekolahku sehat. Sekolah sehat. Gerakan tim sehat datang ke SD Negeri 11 Indralaya bersama tim sehat dan Kepala Sekolah Pak Haris Asura. Ya, di sini ada kegiatan ini. Ya, ditanya Paknya. Setiap hari apa, Jum? Ayo mulai peduli, Bukan untuk setiap hari, karena dia kan
Demikianlah serangkaian kegiatan kampanye sekolah sehat di SD Negeri 11 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mari wujudkan sekolah sehat agar menjadi generasi cerdas dan berkarakter mewujudkan pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Di Negeri 11 Indralaya siap melaksanakan pembiasan budaya positif, terutama membudayakan literasi membaca juz amma setiap pagi, yang mana sudah dilaksanakan oleh guru kami di SD Negeri 11, Ibu Jamila SPD. Baik Ibu Jamila, kira-kira aksi nyata yang sudah Ibu lakukan itu sungguh sangat baik sekali, yaitu budaya positif kita membiasakan anak-anak itu belajar atau dalam artian mengaji sebelum kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Kalau boleh tahu Bu, kenapa? Alasan apa yang mendasari Ibu sehingga Ibu ingin melakukan pembiasan khususnya mengaji, menerapkan mengaji sebelum proses pembelajaran? Bisa Bu tolong berbagi? Itu refleksinya Bu ya, refleksi setelah diadakan budaya mengaji. Oke. Mereka semangat dan yang belum lancar mengaji bisa lancar bacanya. Kemudian bacaan yang belum sempurna menjadi sempurna. Itulah yang kami harapkan dari siswa kami menjadi penyesuaian dari yang baca bacaannya dan menyatu dengan yang Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya mengenai penerapan budaya positif, yaitu mengaji sebelum kegiatan belajar mengajar. Sukses buat Ibu Jamila. Pembelajaran anak-anak membaca, membudayakan bacaan Al-Quran, juz amma. Mereka
budaya positif yang ada dan sudah kita terapkan di SDN Negeri 11 Indralaya, yaitu mengenai toleransi. Toleransi ini sangat penting sekali untuk diterapkan di satuan pendidikan SDN Negeri 11 Indralaya ini, karena toleransi itu adalah suatu sikap saling menghormati, saling menghargai perbedaan baik antar individu siswa maupun antar individu guru yang ada di satuan pendidikan. Sehingga toleransi itu kalau sudah diterapkan, maka akan tercipta kerukunan. Kalau kita ingin mempelajari tentang toleransi, itu ada banyak bentuk. Nah, di SDN 11 ini sudah menerapkan dari beberapa jenis toleransi tersebut. Ada 7 jenis toleransi yang mana kita tahu. Yang pertama itu ada toleransi pemikiran, yang kedua ada toleransi rasial, yang ketiga ada toleransi beragama, yang keempat ada toleransi sosial, kelima toleransi seksual, keenam toleransi politik atau berpolitik, dan yang terakhir itu adanya toleransi budaya. Nah, maka dari 7 toleransi tersebut ada beberapa yang sudah kita biasakan di SDN Negeri 11 Indralaya ini, yang mana ada banyak anak-anak di SDN Negeri 11 Indralaya ini yang berbeda agama. Maka kita biasakan dengan toleransi beragama. Kemudian ada juga toleransi berbudaya, yang mana setiap toleransi berbudaya ini mereka saling menghargai antar budaya daerah mereka tersendiri. Karena kan di Ogan Ilir ini mereka kan berbagai macam kebudayaan menjadi satu. Mereka bersama belajar di sini sehingga menciptakan toleransi antara anak-anak. Mereka akur, mereka tentram, dan mereka berdamai satu sama lain. Baiklah, jadi dengan adanya sikap toleransi ini, maka kami berharap konflik dan perpecahan tidak terjadi antar siswa, khususnya di SDN Negeri 11 Indralaya ini. Tidak terjadi juga pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi penting ya untuk yang namanya mengangkat sikap toleransi sebagai pembiasan budaya positif, khususnya di SDN Negeri 11 Indralaya. Terima kasih. Pendidikan di SD Negeri 11 Indralaya siap melaksanakan budaya positif. Inilah kegiatan pagi hari di SD Negeri 11, yang mana anak-anak itu bersalaman sebelum mereka datang bersama guru-gurunya. Mereka antusias sekali untuk belajar di SD Negeri 11. Ya, mereka disambut dengan riang gembira. Selamat pagi anak-anak. Oke, siap menjadi pelajar Pancasila? Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, lalu mereka menuju ke kelas.